Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya tentang pembahasan Quran surat Al-Baqarah ya, di mana kita ayat yang baru ketiga ya. Jadi maaf sebelumnya kita belum bersolawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Mengapa kita berusaha untuk bersolawat? Karena sesungguhnya solawat itu mutlak. Kenapa saya katakan mutlak? Karena memang kita bisa mendapatkan ya pemahaman seperti ini, tahu tentang Islam, semuanya itu atas kebaikan Rasulullah SAW, dan beliau juga sebagai seorang Rasul yang dikasihi syafaat yang terbesar, yang akan membantu umatnya untuk masuk surga dan bisa melihat kemahasempurnaan wajah Allah. Jadi oleh karena itu jangan pernah jauhkan diri kita dari sholawat ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kalau kita menelusuri kemarin kita membahas tentang kekuatan ya, hal yang gaib, hal yang dimana di situ berhubungan dengan Allah ya. Lalu di situ kita berbicara tentang masalah sholat. Dan yang perlu difahami bahwa sholat itu menurut saya di dalam kajian dengan menggunakan kecerdasan kolbu itu adalah, jadi pada saat orang itu mampu melaksanakan sholat dengan benar, maka sekali lagi pernah saya sampaikan bahwa kolbu seseorang itu di mana komponennya semuanya menjadi hidup, semuanya kalau diibaratkan itu mengeluarkan energi ya, mengeluarkan kekuatan yang itu semakin kuat ya, kebenaran, kehusukan, ketumakninaan kita di dalam sholat, semua apa yang ada di otak kita yang tidak perlu kita pikirkan, kita ingat, itu semuanya turun, semuanya menjadi nol jika kita memang mampu melakukan itu dengan khusyuk, dengan benar. Pada saat orang itu sholat dengan benar, semua yang ada di otak ya, yang sifatnya egois, subjektif, duniawi, yang tidak perlu dan lain sebagainya, semuanya ditekan menjadi nol. Maka di saat nol itulah semua indera kita ya akan dihidupkan dengan sistem Allah yang lainnya yang bekerja di otak itu. Sehingga apa? Kita bisa menikmati sholat itu dengan betul-betul maksimal. Ya. Maksimal sekali. Sehingga sampai-sampai Rasulullah itu menjadikan sholat itu sebagai refreshingnya. Kalau Rasulullah itu, kalau bahasa saya loh ya, saya yakin Rasulullah tidak punya pikiran yang penat. Ya, penat itu yang sumpek dan lain sebagainya dengan urusan umat dan lain sebagainya. Saya yakin tidak. Tapi mungkin ada sebuah kondisi psikologis Rasulullah itu yang sedikit ya kalau dibahasakan kita ya, tapi saya yakin itu tidak. Anggap aja resah. Nah, keresahan Rasulullah di situ ya, di dalam hadis yang sangat itu ya masyhur, di situ disampaikan bahwa Rasulullah itu malah mencari Bilal. Mana Bilal? Mana Bilal? Ya. Tolong adzanlah ya. Karena apa? Para sahabat sempat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena saat sholat itu saya merasa refreshing ya.
Saya bisa refreshing dengan sholat itu. Karena apa? Bener dahsyat sekali kalau kita mampu itu. Pada saat kolbu itu hidupnya luar biasa di situ, otak ini yang jelimet-jelimet itu bisa turun sekali. Ya, hal-hal yang kita takutkan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini turun semua sampai di level 0. Di level 0. Nah, di saat itulah kita betul-betul menikmati, ya, mata kita, konsentrasi kita, ya, anggota gerak kita, tubuh kita, tangan kita, bahkan, ya, mereka tidak sadar, beliau tidak sadar, Rasulullah tidak sadar, ia melakukan sholat itu sampai bermenit-menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Karena apa? Gak kroso. Gak kroso. Ini harus diuji coba ya, istilahnya kita ya, termasuk saya sendiri ya. Bagaimana sholat itu betul-betul bisa sampai kolbu kita itu hidup, dan yang ada di otak kita itu yang sepele-sepele itu bisa hilang semua, bisa teredam semua. Danio nikmate ya, kalau saya bayangkan tuh ya. Danio nikmate kalau kita mampu dalam kondisi seperti itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan mampu ya berkomunikasi dengan Allah, bermunajat kepada Allah dengan menggunakan otak. Ya. Tapi kalau kita menggunakan kolbu, apalagi posisi sholat, posisi yang tertinggi di mana kita bertemu dengan Allah, maka itu tidak bisa didekati dengan total yang bersifat fisik. Kita perlu fisik, tapi rohnya itu di dalam kolbu kita. Jadi apa saja yang kita mampu menjadikan hidupnya kolbu, maka kebutuhan kita secara fisik itu akan terkurangi. Rumusnya seperti itu. Ya, kalau nanti kita biasa menghidupkan kolbu, kita nggak butuh yang namanya makan harus 3 kali, tepat waktu dan lain sebagainya. Itu enggak, ya saya yakin. Dan itu sudah diuji coba. Jadi kembali lagi bahwa kita akan mampu melakukan menghidupkan kolbu seperti tadi jika keyakinan kita kepada Allah itu memang betul-betul mutlak. Kita menyadari kalau Allah itu sebagai tujuan hidup kita, Allah lah yang mengatur hidup kita, Allah lah yang menyelamatkan kita. Kalau kita belum menjadikan ya konsep Allah di dalam kehidupan kita, maka di situ kita akan sulit untuk mendapatkan hal-hal yang tertinggi yang ada di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu kita perlu sebenarnya mempertanyakan diri kita. Ya, sebenarnya kalau kita ditanya ya, Allah itu siapa sih? Ya. Itu pertanyaan yang remeh, tapi itu harus dijawab. Semakin dia atau kita itu bisa menjawab secara substansi, maka sebenarnya orang itu pemahamannya tentang Allah, mendudukan Allah dalam kehidupannya itu juga substansi. Tapi kalau di situ pandangannya sangat umum, misalkan siapakah Allah? Allah itu ya yang menguasai kita, yang membuat langit ya, yang membuat bumi. Itu umum. Semakin spesifik semakin bagus. Satu contoh misalkan, Ali itu kalau Ali itu ya, Ali sahabatnya itu Khulafaur Rasyidin, ya sepupu dan mantunya Rasulullah itu ya. Kalau ditanya, kamu itu senengnya apa sih Ali dengan Allah, dengan Islam? Maka dikatakan Ali, saya itu bangga, ya, bangga menjadi hamba dari Zat yang maha mulia.
Saya itu bangga menjadi hamba Zat yang maha sempurna. Nah, itu hal-hal yang spesifik. Sehingga apa? Dimanapun dia berada, dia itu tidak butuh omongan dari orang lain, pujian-pujian orang lain. Karena apa? Dia itu sudah bangga sama Allah. Ya, dia itu bangga sama Allah. Maka dimanapun ia berada, karena Allah itu selalu mengawasi dirinya, selalu memantau dirinya, maka dia berada di dalam kebanggaan di dalam setiap langkahnya. Enggak, ampuh enggak. Ya, itu masih banyak lagi nanti. Abu Bakar beda lagi, Umar beda lagi, Utsman beda lagi. Ya, para sahabat-sahabat yang dijamin surga itu rata-rata punya apa ya? Cara pandang sendiri di dalam memahami semua apa yang diajarkan dalam Islam untuk diambil satu apa ya? Satu inti ya yang akan menguatkan dirinya di setiap saat. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, kita nggak harus merombak pemahaman. Kita harus merombak kebiasaan kepada hal-hal yang lebih bagus, hal-hal yang dimana di situ basicnya di dalam kolbu. Kolbu tanpa syariat, ya, pemahaman syariat, pemahaman akan fikih, kita juga hancur ya, nggak bisa. Kita semua harus terpadu. Karena orang mukmin itu juga harus kolbunya hidup, tapi kolbunya hidup dengan cara yang benar. Mengetahui cara yang benar itu harus memahami fikih. Ya, nggak ujuk-ujuk, yang penting aku yakin karo Allah, caranya keliru ya nanti menimbulkan nokta lagi. Ya, jadi ini memang tadi pembahasan tentang apa? Sholat itu memang luar biasa kalau betul-betul kita pahami secara pendekatan kolbu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.